Oke, kita masuk ke dalam part selanjutnya, yaitu part 3. Kita akan membahas tentang tiga hal. Yang pertama koperasi, UMKM, dan franchise. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Jadi di sini koperasi itu dia akan menekankan pada aspek sosial mereka. Nah, koperasi ini beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang berasaskan kekeluargaan. Maka dijalankannya juga berasaskan kekeluargaan dan juga gotong royong. Nah, tujuan dari koperasi itu apa? Tujuan koperasi itu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Nilai yang ada di dalam koperasi adalah yang pertama, menolong diri sendiri tentunya. Percaya pada diri sendiri dan kebersamaan akan menghasilkan sinergi dalam berbisnis. Nah, sinergi inilah yang akan digunakan oleh koperasi dalam rangka memenangkan persaingan dengan jenis bisnis yang lainnya. Jadi koperasi di sini adalah merupakan suatu jenis bisnis, tapi mereka menjalankan proses bisnisnya itu eh, berasaskan sosial dan juga kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena biasanya yang di apa ya koperasi itu swasembada gitu sih sistemnya tuh. Jadi mereka daripada karyawannya itu berbelanja kepada pesaingnya, pada orang lain, kenapa tidak kita membangun suatu bisnis untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau ya tadi anggotanya gitu kan. Jadi biasanya ada koperasi jual beli, ada juga koperasi simpan pinjam, itu berbagai jenis di dalamnya. Tapi kembali lagi, keuntungan yang didapatkan untuk dikembalikan nantinya kepada anggota. Kalau koperasi simpan pinjam ada yang dinamakan SHU, sisa hasil usaha. Dan juga sama juga bagi koperasi jual beli. Nanti ketika ada hasil usahanya akan digunakan kembali untuk kesejahteraan para anggotanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua adalah UMKM. UMKM ini merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seringkali kan kita berbicara tentang UMKM, UMKM, tapi kita tidak mengetahui sebetulnya apa sih singkatan dari UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, bagaimana kriterianya? Kriterianya yang eh, menjadikan suatu usaha itu suatu usaha mikro, mereka itu memiliki aset yang maksimal itu bernilai 50 juta dan omsetnya 300 juta, pekerjanya baru 5 orang. Nah, maksudnya apa di sini? Aset itu bukan terbatas kepada modal dalam segi uang, kembali lagi. Tapi aset itu ya gedung atau bangunan tempat usaha, peralatan, juga modal kerja. Modal kerja itu ya seperti saya tukang nasi goreng, modal kerjanya apa? Ya nasinya yang sekarang habis besok beli lagi, sekarang habis besok beli lagi. Itu adalah modal kerja. Jadi modal yang memang betul-betul bekerja gitu. Nah, ketika sebuah perusahaan tadi asetnya telah berkembang lebih daripada 50 juta, itu akan naik kelas menjadi apa? Menjadi usaha kecil. Nah, usaha kecil ini dibatasi. Asetnya itu 50 sampai 500 juta. Omsetnya 300 hingga 2,5 miliar. Dan pekerjaan juga di sini sudah lebih kompleks yaitu 6 sampai 10 orang. Nah, dari sini ketika sudah naik lagi, misalnya omsetnya telah lebih dari 2,5 miliar, naik ke 2,6 misalnya. Nah, ini akan eh, berpindah itu naik kelas lagi menjadi usaha menengah. Usaha menengah itu asetnya itu 500 juta hingga 10 miliar, omsetnya 2,5 miliar hingga 50 miliar, dan pekerjanya 20 sampai 99 orang. Ibu, aset itu apa sih? Nah, mungkin di sini ada yang bertanya ya, apa itu aset? Aset itu, omset. Tadi sudah dijelaskan ya, aset itu apa? Aset itu segala bentuk
yang dimiliki oleh perusahaan, baik dalam bentuk uang, modal kerja, peralatan, perlengkapan, hingga bangunan dan kendaraan. Nah, mungkin di sini sudah ada perusahaan yang sudah memiliki kendaraan sendiri ataupun bangunan sendiri, mungkin sudah dapat bergerak menjadi usaha menengah. Nah, apa sih yang disebut dengan omset? Omset itu adalah pemasukan kotor. Ingat ya, bukan penghasilan bersih, tapi pemasukan kotor atau penghasilan kotor. Jadi, dalam satu bulannya atau dalam satu tahunnya, sebuah perusahaan mempunyai omset 50 juta. Artinya apa? 50 juta itu hasil hitungan kasarnya. Hitungan kasar itu ya tadi, pokoknya hari ini dapat 50 juta. Nah, 50 juta itu merupakan omset tanpa memperhitungkan modal yang telah kita keluarkan untuk mendapatkan si 50 juta itu. Jadi, nggak dikurangin. Misalnya kemarin kita jual nasi goreng ya dapat 50 juta satu hari misalkan. Nah, tapi sebenarnya untuk si nasi dan perlengkapan lainnya kita mengeluarkan 40 juta. Nah, berarti penghasilan bersihnya sebanyak 10 juta, bukan 50 juta. Nah, karena kita di sini berbicara tentang omset, jadi tidak memperhitungkan modal yang kita keluarkan, begitu. Nah, ini ada lagi kriteria terbaru. Nah, kriteria terbarunya bisa dilihat ya, modal usaha itu eh, atau aset itu tadi di sini dia sudah eh, naik menjadi 1 miliar. Ketika 1 miliar sampai 5 miliar berubah menjadi usaha kecil, 5 sampai 10 miliar berubah menjadi usaha menengah. Begitu juga omsetnya yang bisa dilihat sendiri ya. Nah, ternyata modal usaha di sini tidak boleh termasuk tanah dan bangunan tempat usaha gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangan UMKM? Kelebihannya, inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil, ya otomatis ya, ketika kita mempunyai perusahaan kecil, otomatis antar manusianya pun, antar SDM-nya pun memiliki hubungan yang lebih akrab. Lalu fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis. Nah, kalau UMKM ini karena skalanya masih kecil tadi kan ya untuk pekerjanya itu di bawah 50 orang, ketika ada perubahan kan gampang untuk mengkoordinasikannya gitu. Misalnya, sekarang lagi zamannya QRIS nih. Oh, udah deh pembayarannya semuanya pakai QRIS. Biar apa? Biar lebih terstruktur, lebih terorganisir, dan juga lebih ke record dengan rapih gitu. Nah, itu gampang. Tinggal bilang ke 50 orang tadi, atau tadi kan sekecil-kecilnya 5 orang ya. Tinggal bilang ke 5 orang, kita sekarang pembayaran semua dengan QRIS gitu kan. Nah, itu mudah saja untuk melakukan hal tersebut. Beda lagi ketika kita mengubah atau kita ingin melakukan sesuatu inovasi di dalam perusahaan yang mempunyai skala yang besar. Itu akan lebih sulit karena kita harus mengikuti yang namanya sistem birokrasi dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada manajerial yang dinamis dengan adanya peranan kewirausahaan. Ya tadi itu ketika ada perubahan dalam kondisi pasar, kan pasar itu dinamis ya, tidak mungkin ada pasar yang statis. Jadi ketika ada perubahan di pasar, dengan mudah UMKM itu merubah bisnisnya mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu kesulitan pemasaran. Karena apa? Karena belum memiliki nama yang bonafit. Lalu keterbatasan finansial karena untuk akses kredit ke bank ataupun peminjaman ke pihak lain juga itu kan lebih sulit karena lebih tidak dipercaya oleh pihak bank. Kan pihak bank pun kayak menilai dan mempertimbangkan apakah uang yang akan mereka pinjamkan kepada karyawan akan kembali atau tidak gitu kepada bank. Nah, itu kalau UMKM dari pihak bank banyak kriteria penilaiannya. Terus keterbatasan sumber daya manusia, ya otomatis ya. Lalu bahan baku dan input lain-lainnya bermasalah. Lalu keterbatasan teknologi. Nah, oh ini sama, maaf terkopi sepertinya. Ini yang ketiga adalah
kita berbicara tentang franchise. Nah, udah pada dengar pasti ya ini. Apa sih franchise itu? Banyak sekali franchise dan biasanya franchise itu menjadi suatu eh, jalan pintas ketika kita mempunyai modal, kita ingin berbisnis, tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Biasanya ini merupakan suatu jalan keluar bagi pebisnis-pebisnis pemula. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, franchise ini adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana sebuah perusahaan induk memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu dengan cara tertentu, juga di suatu tempat tertentu. Nah, franchisee adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen yang dijual pada pihak yang berminat. Lalu franchising adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dan franchisee. Nanti akan dijelaskan kemudian nih apa sih franchisee dan franchisor. Lalu franchisor berkewajiban untuk menyediakan perhatian terus-menerus pada bisnis dari franchisee melalui penyediaan pengetahuan dan pelatihan. Singkatnya, franchisor ini adalah perusahaan induknya. Franchisee ini adalah kita-kita nih orang atau pengusaha pemula yang membeli franchise dari si perusahaan induk gitu. Otomatis ya, si perusahaan induk ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan perhatian terus-menerus. Jadi mereka akan eh, mengevaluasi secara berkala bagaimana sih si bisnis ini berjalan secara lancar atau tidak gitu, ada kendala atau tidak gitu. Nah, yang terakhir adalah franchisee beroperasi dengan menggunakan nama dagang, format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh franchisor. Jadi nggak bisa si franchisee ini atau kita yang membeli franchise-nya, kita ngubah nama dagangnya, ngubah formatnya, atau prosedur gitu. Itu menyalahi aturan dari franchise biasanya. Nah, ini adalah istilah tadi ya, istilah yang wah asing nih. Apa sih franchisee? Franchisee ini adalah franchise dulu yang pertama. Franchise itu adalah suatu strategi pengembangan produk, jasa, teknologi yang saling bekerja sama secara erat antara perusahaan baik secara hukum maupun finansial dan independen. Antara franchisor, pemberi waralaba dan juga franchisee. Nah, franchisernya ini apa? Franchisernya ini orang yang atau perusahaan induk yang memberikan kepada franchise hak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki franchisor dan berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku. Franchisor ini sebagai pemimpin perusahaan yang harus memiliki keahlian dan kompeten dan menghindari tindakan tanpa pertimbangan yang matang. Franchisor juga memberikan teknik secara berkesinambungan sesuai dengan kontrak franchisee yang tertulis. Jadi tadi franchisor itu yang bertanggung jawab mengenai ya kalau kita nge-franchise gitu ke orang si perusahaan induknya ini nanti akan ngasih resepnya, kadang ngasih oh kamu boleh buka di tempat ini gitu. Tempat ini karena sudah dia nilai pasarnya bagus, lokasinya bagus, strategis gitu kan. Lalu masyarakat di sekitarnya pun berkecukupan untuk bisa membeli produk yang kita jual produk yang kita jual itu sesuai dengan keinginan masyarakat sekitarnya. Lalu gerobaknya juga biasanya diberikan, bahkan karyawan kitanya juga di training dulu oleh dia bagaimana cara mereka mengolah eh, apa ya makanannya, menyajikannya, bagaimana mereka melayani pelanggannya, juga bagaimana mereka melakukan pemasaran, itu semuanya sudah ada SOP-nya dari si pihak franchisor gitu. Nah, untuk franchisee itu penerima waralaba. Mereka itu memberikan kontribusi keuangan atau finansial baik secara langsung dan tidak langsung. Metodenya itu melalui teknik komersial dan prosedur. Maksudnya apa? Maksudnya kan si franchisee ini kita yang membeli produknya gitu. Produk dari si franchisor gitu. Makanya kita memberikan tadi kontribusi keuangan atau finansial. Nah, initial service adalah jasa-jasa pendahuluan. Tadi seperti apa? Seperti kita diberikan SOP bagaimana pelayanan kepada pelanggan, diberikan pelatihan terhadap karyawan, diberikan gerobak, diberikan peralatan. Nah, itu adalah initial service-nya. Lalu apa itu continuing service? Adalah
jasa terus-menerus. Maksudnya apa? Misalnya, setiap minggunya itu nanti ada evaluasi bagaimana ini penjualan minggu ini, bagaimana kualitas bahan bakunya, bagaimana penjualannya, atau juga biasanya tadi makanannya itu, kalau misalnya kita franchise makanan nih, nah makanannya itu apakah akan disetorkan setiap hari kepada franchisee atau setiap minggu atau bagaimana nih sistem waktu secara berkalanya. Lalu ada juga franchise fee. Franchise fee itu biaya yang menutupi jasa franchiser. Tadi biaya yang kita sebagai franchisee ini akan diberikan atau eh, dibayarkan kepada franchiser. Lalu yang terakhir ada continuing fee adalah biaya akan jasa franchiser nantinya yang secara terus-menerus. Jadi biasanya di awal itu kita membayar sebesar misalnya 8 juta, nanti per bulannya ada lagi biaya sebesar misalnya 200.000 atau 1 juta gitu. Nah, jadi jangan kaget ketika kita membeli franchise sebuah produk, lalu kita ditagihkan di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya gitu, karena memang ada yang dinamakan continuing fee. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu bagi pemula yang ingin memulai bisnis itu kan masih bingung nih ya, masih bingung arahnya gimana, belum jelas gitu kan. Nah, kalau misalnya kita membeli franchise itu sudah diarahkan dan sudah jelas gitu. Si bisnis ini akan bagaimana proses bisnisnya dan bagaimana visi misinya gitu ya, bagaimana nanti perkembangan bisnisnya. Nah, penerima franchise ini diberikan nasihat atau tadi ditetapkan lokasi usahanya di mana. Terus pemberi hak juga mendapatkan manfaat dari ekspansi bisnisnya. Otomatis ya, dari perusahaan induknya pun ketika banyak orang yang ingin membeli franchise-nya, berarti perusahaannya akan semakin berkembang, akan semakin tadi mengekspansi bisnisnya gitu, punya banyak cabang akhirnya gitu kan, dengan tanpa meminjam atau menambah permodalan. Seharusnya kan si pihak induk itu, perusahaan induk itu ketika ingin membuka cabang, misalnya kayak kita bicara ayam geprek misalnya, ayam geprek ingin membuka cabang di Batu Nunggal. Nah, ayam geprek ini harus menambah modal kan. Nah, tapi dengan adanya sistem franchise ini tidak perlu meminjam modal atau menambahkan modal karena dari pihak franchisee-nya nanti yang akan memberikan atau membeli modal dari pihak perusahaan induk gitu. Terus penerimaan hak berdasarkan volume penjualan serta keseluruhan organisasi bisa mengadakan pengiklanan besar-besar untuk memperkuat nama franchise. Penerima franchise perorangan dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada. Jadi biasanya kalau misalkan sistem franchise ini, si pemasaran itu sudah terpusat, biasanya sudah dikelola oleh perusahaan induk. Tapi bukan berarti perusahaan franchise juga tidak boleh untuk melakukan pemasaran. Justru malah biasanya wajib ya. Misalnya tadi ayam geprek, kita katakanlah ayam geprek jago. Nah, ayam geprek jago ini mempunyai tadi website sendiri, sosial media sendiri, Instagram sendiri, hotline info sendiri, WhatsApp sendiri, segala macam sendiri gitu kan, menyebarkan flyer dan segala macamnya. Nah, kita sebagai cabang Batu Nunggal, kita tinggal meneruskan promosi tersebut atau kita misalkan untuk KTP Batu Nunggal diskon 10% gitu, atau untuk KTP atau untuk mahasiswa LPKIA diskon 10% gitu. Itu bisa diadakan promosi bergantung setiap kebijakan sebuah cabang. Nah, lalu tadi dari pihak franchisernya mendapatkan bantuan modal, juga profit yang tinggi karena telah teruji. Nah, ini maksudnya profit tinggi karena telah teruji itu tadi kalau misalkan kita memulai bisnis secara sendiri, kita nggak tahu nih ya prospek bisnis ke depannya tuh apakah akan bagus atau tidaknya, menjanjikan atau tidaknya gitu. Nah, kalau misalkan kita nge-franchise dari suatu bisnis yang sudah teruji kan otomatis profitnya pun sudah dapat dijaminkan gitu. Terus standar mutunya juga tinggi. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan bantuan manajemen ya, karena kita juga kan masih kebingungan atas manajemen, apalagi pebisnis pemula gitu. Kerugiannya apa atau kekurangannya apa? Kekurangannya itu tidak bisa mandiri
karena semuanya telah diatur oleh si pemberi franchise. Lalu eh, kreativitasnya kurang berkembang dan juga rentan terhadap perubahan franchiser gitu. Oke, kita sudah berakhir perkuliahan hari ini. Mohon ditonton. Tadi ada 3 part. eh, Semuanya mohon disaksikan dengan seksama. Lalu kita akan maju ke tugas minggu ini. Tugas minggu ini terbagi ke dalam 2 hal. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan begitu sulit ya. Nah, tugas yang pertama adalah mengenali contoh dari setiap jenis perusahaan. Tadi kan jenis perusahaan ada yang ekstraktif, agraris, BUMN, BUMD, yang penanaman modal dalam negeri, luar negeri, terus koperasi, franchise, ya tadi kita berbicara UMKM. Pokoknya selengkap-lengkapnya beserta contohnya. Contohnya kalau bisa 3, tapi kalau misalnya mentok banget, silakan yang penting ada contoh, namun semakin lengkap, semakin baik dari segi penilaian saya. Gitu. Ini untuk tadi kan badan ini dari jenis-jenis usahanya. Lalu jangan lupa di sini UMKM juga masuk, koperasi juga masuk, dan franchise juga masuk ya. Jangan lupa itu. Lalu tugas tugas kedua itu adalah mengenai diri sendiri. Jadi di sini kita berandai-andai jika saat ini atau setelah lulus saya akan mendirikan usaha, usaha saya akan bergerak dalam bidang apa? Misalnya, kalau saya inginnya dalam bidang agraris. Karena apa? Karena saya di Cianjur misalnya tinggalnya, saya ingin usaha beras gitu. Jadi ini dalam bidang apa? Bidang agraris. eh Agrarisnya apa? Pertanian. Pertaniannya apa? Pertanian tadi misalnya padi gitu kan. Di mana? Di Cianjur. Karena apa? Alasannya. Nah, kita maju ke sini. Jenis perusahaan bentuk yang saya pilih apa? Oh, tadi kan agraris nih, tapi saya belum bisa membangun CV bahkan PT gitu kan. Ya udah, saya mau memilih perseorangan. Alasannya karena apa? Tadi alasannya karena keterbatasan apa-apa gitu kan. Silakan itu dituangkan sendiri sekreatif mungkin. Lalu yang kedua adalah ini alasan mengapa tidak memilih perusahaan dalam jenis lain. Tadi misalkan saya memilih perusahaan perseorangan karena apa? Karena modal saya terbatas. Terus tidak memilih firma karena apa? Karena saya tidak memiliki partner bisnis. Tidak memilih bentuk PT karena apa? Karena tadi skala bisnisnya masih kecil atau apa gitu. Itu terserah sekreatif mungkin, selengkap mungkin, dan langsung dikumpulkan ke e-learning. Paling lambat eh, berapa hari ya berarti dari sekarang? 3 sampai 4 hari ke depan nanti akan saya set di e-learning. Jadi mohon untuk nanti di-upload saja. Untuk yang tidak bisa upload atau ada kendala, silahkan bisa menghubungi saya di WA melalui ketua kelas atau bisa meng-WA saya pribadi. Ya, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar yang terbagi ke dalam 3 bagian. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Bertemu lagi minggu depan dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.